Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, ikhwan, kita lanjutkan baca kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang kita masih membahas tentang khabaru inna. Sahih? Khabaru inna, kemudian kita membahas tentang akhwatnya inna dan nam. Ada 7 ditambahkan dengan apa? La nafiyatu lil jinsi. Dan yang bisa jadi khabar inna sama sebagaimana yang bisa jadi khabar mubtada. Kemudian ada yang boleh dikedepankan khabar inna, ada yang wajib dikedepankan. Kapan yang boleh? Ketika khabar inna itu adalah berupa sibul jumlah dan isimnya ma'rifah, maka boleh. Nah, kalau wajib berarti ada 2 keadaan. Pertama, ketika khabar inna adalah sibul jumlah dan isimnya adalah nakirah. Yang pertama. Yang kedua, apabila di dalam isim inna itu ada domir yang kembali kepada khabar inna, maka wajiblah khabar inna itu diletakkan di belakang. Dengan syarat kenapa? Karena yang namanya domir harus kembalinya ke belakang. Yang kelima, pembahasannya bahwasanya terkadang inna itu dia bersambung atau diikuti dengan adanya ma, yang disebut dengan makafah. Apa itu makafah? Ma yang membatalkan amalan. Apa saja yang bersambung dengan ma batal. Huruf jar kalau bersambung dengan ma batal. Huruf jar itu apa? Membuat jar isim setelahnya. Tapi kalau bersambung dengan ma maka batal. Contohnya rubba huruf jar enggak? Ya, huruf jar. Kalau rubbama jadi bersambung dengan makafah, maka rubba ini sudah tidak lagi menjarkan isim yang ada setelahnya. Paham ya? Begitu juga inna wa akhwatuha, kalau dia dikasih dengan ma maka batal. Jadi innama, annama, lakinnama, la'allama. Tapi beda dengan laita. Kalau laita kemasukan makafah maka bisa beramal, bisa tidak. Nah, itu bedanya. Yang keenam pembahasannya adalah tentang hamzah inna itu akan dibaca kasroh. Hamzah yang ada padanya akan dibaca kasroh jadi inna idza waqa'an, kalau dia terletak. Yang pertama di awalil kalam, letak di awal kalimat, maka dibaca kasroh inna, bukan anna. Yang kedua, setelah lafaz qaul, baik itu qala yaqulu qaulan, qailun maqulun, qul la taqul, setelah lafaz itu tasrifan qala, kemudian ada alif dan nun, maka dibaca inna. Kemudian yang ketiga, ba'dal qasam, kalau ada lafaz sumpah kemudian ada kata alif dan nun, maka dibaca inna. Yang keempat, di dalam atau di awal kalimat mausul, apa itu? Yaitu silatul mausul, maksudnya ini di awal silatul mausul. Kalau di dalam silatul mausul ternyata ada alif dan nun, maka dibaca inna, bukan anna. Kalau sekarang sih nggak ada masalah ya, karena ada hamzahnya ditulis di bawah alif atau di atas alif. Tapi dulu ini perlu dipakai ketika dulu tidak ditulis. Contohnya apa? Qabaltuhu fa in wa innahu yasta'iddu lis-safar. Qabaltuhu contoh yang satunya, ja'alladzi innahu najih. Ja'alladzi innahu najih. Ja'a sebagai fi'il, alladzi sebagai apa? Ya enggak, kedudukannya dulu. Alladzi kedudukan sebagai fa'il. Sebagai fa'il kan? Alladzi sebagai fa'il. Nah, karena dia fa'ilnya isim mausul, pasti ada silatul. Mana silatul mausul? Innahu najihun. Nah, ini dibaca inna, bukan anna. Kenapa?
terletak setelah isim mausul. Karena dia adalah silatul mausul. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ya di awal jumlah hal. Di awal jumlah hal. Kita udah belajar hal. Itu bisa dalam bentuk jumlah, betul? Sudah ya? Bisa dalam bentuk jumlah ismiyah, bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau dalam bentuk jumlah ismiyah, maka hal itu harus selalu diikuti atau diawali dengan waw haliyah. Waw, masih ingat? Waw haliyah. Masih ingat nggak nih? Antum lihat contohnya ini. Qabaltuhu, aku menemui dia. Wa, dalam keadaan innahu, sesungguhnya dia yasta'iddu, bersiap-siap lisafar, untuk safar. Nah, setelah wa itu adalah jumlah ismiyah yang kemasukan inna. Jumlah ismiyah yang kemasukan inna. Pan, dulu Anda udah jelaskan belum ini? Sudah kan? Sudah kan ya? Kemarin atau dulu atau belajar mutarat? Baru kemarin? Oh, baru kemarin. Waw haliyah. Oh, baru tuh. Bedanya, antum juga pernah tahu nggak kalau yang namanya jumlah itu bisa jadi naat? Udah tahu. Kemarin juga? Iya, kemarin. Allah, kemarin juga tuh. Jadi gini, contohnya apa? Huwa marid, mubtada khobar, ya, huwa marid. Kemudian mubtada khobar ini dia masuk dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contoh, zurtuhu, aku mengunjungi dia. Wa. Baik. Jadi kalau ini zurtuhu sudah ada fi'il di sini, sudah ada fa'il di sini, sudah ada maf'ulun bih di sini, ya. Ini berarti sudah kalimat kan? Kalimat. Kalimat sudah sempurna ini? Sudah. Tiba-tiba ada wa dalam jumlah fi'liyah, maka itu waw bukan atop. Pasti bukan atop. Nah, perhatikan setelahnya. Apakah dia berupa mubtada khobar? Kalau iya, maka ini sudah pasti namanya waw haliyah. Haliyatun. Waw haliyah. Waw haliyah berarti jumlah ismiyah setelahnya itu adalah sebagai hal. Hal, jumlah ismiyah itu hal. Maka kita terjemahkan wawnya ini menjadi apa? Sebagai dalam keadaan. Nanti zurtuhu, aku mengunjungi dia dalam keadaan dia sakit. Nah, okay. Nah, kita tahu bahwa hal itu i'rabnya apa? Mansub, ya. Tapi karena ini dalam bentuk jumlah halnya, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Nah, begitu kaidahnya ya. Baik, ini hal dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah sekarang. Contohnya yamsi atiflu yabki. Yamsi atiflu yabki. Lihat. Ini sudah jumlah sempurna belum? Ada fi'il, ada fa'il. Oke, sudah sempurna. Tiba-tiba kok ada fi'il lagi,
Ini sudah sempurna, tiba-tiba ada fi'il lagi. Jumlah bukan ini? Jumlah. Di sini ada fi'il, ada apa? Fa'il. Berarti jumlah. Nah, jumlah fi'liyah seperti ini, kalau terletak isim sebelumnya, dan isim ini dalam kondisi ma'rifah, maka ini hal. Maka ini jadi hal. Dalam keadaan. Oke. Tapi kalau di sini dia nakirah, misalnya ini hilangkan ya. Ya. Maka ini jadi na'at. Coba sekarang terjemahkan ketika dia jadi hal. Bagaimana? Anak itu sedang berjalan dalam keadaan. Sekarang kalau ini kita buang, maka terjemahannya apa? Na'at ini. Seorang anak yang menangis itu. Nah, terjemahannya beda. Betul nggak? Dengan adanya alif lam, dengan tidak adanya alif lam, terjemahannya beda. Jadi ini apa nanti? Seorang anak yang menangis itu sedang berjalan. Tapi kalau ada alif lam, anak yang berjalan itu, anak yang sedang berjalan itu dalam keadaan menangis. Nah, sekarang kaitannya dengan yang dibahas di buku, yaitu dikatakan apa? Fi bada'i jumlatil hali. Apabila ada alif dan nun berada di awal jumlah hal. Maksudnya contohnya gimana? Masih nyatetnya. Kelas? Nah, kaitannya di pembahasan fi bada'i jumlatil hal. Apabila ada alif dan nun berada di awal jumlah hal, maka dibaca inna, bukan anna. Apa contohnya? Jumlah hal itu apa? Nah, ini jumlah hal. Ini jumlah hal. Nah, kalau ini kemasukan inna, kita ganti sekarang. Nah, gini contohnya ya. Nah, ininya mau dibaca anna atau inna? Inna. Kenapa? Karena dia berada di awal jumlah hal. Ya. Jadi saya mengunjungi dia dalam keadaan sesungguhnya dia sakit. Nah, ini inna ini harus dibaca
bukan anna. Misalkan gini ya. Itu dibaca inna, bukan anna. Alasannya karena dia berada di awal jumlah hal. Ini jumlah hal. Betul? Nah. Kemudian pembahasan yang berikutnya dibaca inna dia setelah lafadz haitsu. Apa ini haitsu? Haitsu adalah zorof. Zorof yang dia mabni. Ya, di antara zorof yang mabni adalah haitsu. Tak bisa dibaca haitsi ataupun haitsa, harus haitsu. Apa artinya haitsu? Bisa di sisi, bisa di mana. Baik. Antum lihat yaskunun nasu, manusia itu tinggal, sakana yaskunu tinggal, berdiam, menetap, mukim. Yaskunun nasu, manusia itu menetap, mukim. Haitsu, di mana? Inna rohata, sesungguhnya roha, ketenangan, istirahat, itu maufuratun, itu berlimpah. Jadi manusia itu akan bertinggal dia di mana sesungguhnya roha, ketenangan, istirahat itu berlimpah. Nah, lihat setelah haitsu ada alif dan nun, maka dibaca inna. Nah, ketahuilah haitsu ini dia adalah zorof. Setiap zorof pasti punya atau butuh mudhofun ilaih. Nah, khusus untuk haitsu, mudhofun ilaihnya wajib jumlah. Apakah itu mubtada khobar ataukah itu fi'il fa'il. Wajib jumlah. Nah, kalau di sini mudhofun ilaihnya adalah jumlah ismiyah yang kemasukan inna. Nah, di rohata sebagai isim inna, maufuratun khobar inna. Baik. Walaupun ini bukan nggak penting ya. Walaupun ini sudah tidak penting lagi. Kenapa? Karena kitab-kitab sekarang gundul itu, kalau ketemu alif dan nun, hamzahnya ditulis di atas atau di bawah. Jadi kita nggak lagi nebak. Ini inna apa anna. Nah, makanya ini sudah tidak jadi penting lagi ketika tulisannya sudah dikasih hamzah. Tapi penting tahu. Tahu. Baik. Kita lanjut malhuzatun. Ada yang mau baca? Mas Diu. Malhuzatun. Yajuzu litakhfifi alfu harfin nuni min inna idza tasala biha ad-dhamiru. Nah. Dhamiruna. Dhamiruna. Mithlu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Baik. Al-Futurat ayat 13. Baik, malhuzah catatan. Yajuzu, artinya apa? Boleh. Mana fa'ilnya? Hasfu. Dibaca rafa, sesuai fa'il dari yajuzu. Berarti yang boleh apa? Hasfu. Menghapus. Menghapus apa? Harfi, mudhofun ilaih. Menghapus huruf. Huruf apa? An-nuni, mudhofun ilaih. Menghapus huruf nun. Min, dari inna. Dari lafadz inna. Itu yajuzu, boleh. Untuk apa? Li, untuk takhfif. Untuk meringankan. Dia kata apa ini? Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Meringankan. Untuk meringankan siapa? Si pengucap. Kapan itu boleh dihapus nunnya? Idza tasala, jika bersambung. Siapa fa'ilnya ittasala ad-dhamiru? Makanya dibaca rafa ad-dhamiru sebagai fa'ilnya ittasala, artinya bersambung ittasala itu ya. Jika bersambung siapa? Dhamiruna, dhamirna, biha dengan inna, hanya kembali ke inna.
Kenapa kok ha itu muannas, inna itu? Karena inna itu adalah huruf. Semua huruf adalah muannas. Makanya idzatasala biha, hanya kembali ke inna, ad-dhamiruna domirna. Baik. Berarti nun yang ada pada inna itu boleh dihapus untuk meringankan yang mengucapkan apabila ada domirna bersambung dengan inna. Antum lihat, bayangkan inna bersambung dengan na, ya kan? Inna tambah na. Sesungguhnya kami, betul nggak? Sesungguhnya kita. Jadi mestinya apa? Innana, kan gini ya? Ya panjangnya ke atas dong. Innana kan gini. Seharusnya begini, innana. Tapi boleh dihapus nun. Nun yang ada pada inna. Nun yang ada pada inna ada berapa nun? 2. Berarti asalnya ini adalah inna. Ini kan ya asalnya. Tambah lagi na satu lagi jadi 3 nun. Betul? Jadinya apa? Innana 3 nun. 3 nun. Nah kata beliau, boleh dihapus nunnya 1, dibuang 1. Jadi kembali ke mana? Nah, kan jadi gini. Betul nggak? Nah, ini. Kita paham ya? Baik. Contohnya di mana? Di dalam surat Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna. Nah, sesungguhnya kami. Ada yang dibuang enggak? Ada 1 nun. Khalaqnakum, menciptakan kalian, min dzakarin, dari laki-laki dan unsa dan perempuan. Nah, kita lanjut as-sabi, pembahasan yang ke-7. Silakan Pak Agus. Itu kayaknya dimacul ya, tuftahu ya. Tuftahu hamzatu illa idza sahha ta'wiliha. Fa'il ini soha fi'il ta'wiluha. Ma'a itu apa? Bukan artinya. Ma itu apa? Setelahnya mudhafun, berarti ma'asmiha. Bagus. Kalau udah tahu zorof, mestinya tahu itu ismi. Ma'asmiha wa atof kemana dia? Ismi. Nah, wa khabariha mutmarin. Jamak dari domir ya, mutmarin atau domair, mutmarin. Wa yajibu. Nah, sahih, wajib. Bagus. Antas diko tin. Jangan ragu tanwinkan. Nah. Mislu Sirni annaka najahta. Nah. Najahta. Ya. Apa ini? Yasihu an naqula sirni najahuka. Nah, najah artinya apa? Sukses ya, najah. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah apa? Hamzah itu dibaca fathah. Hamzahnya inna itu dibaca fathah jadi anna. Idza sahha, apabila bisa, sahha yasihu itu bisa atau sahih. Ta'wiluha,
bisa apa? Takwilu fa'ilnya, yaitu mentakwilkan ha inna itu bersama ismiha, bersama isimnya, wa khobariha, dan khobarnya, itu mentakwilnya bisa bi masdarin, dengan masdar. Bisa ditakwil dengan masdar. Jadi anna, isim anna dan khobar anna, apabila bisa ditakwil dengan masdar, maka dibaca hamzahnya dengan fathah. Wa yajibu fi hadhil halati, dan wajiblah dalam keadaan ini bahwa antasbiqo bi jumlatin, bahwasanya setelah anna itu diikuti dengan jumlah. Tasbiqo siapa fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembalinya kepada anna. Antasbiqo mendahului dengan atau antusbaqo didahului dengan jumlah. Dan wajiblah dalam keadaan ini antusbaqo bi jumlatin. Dia inna itu didahului dengan jumlah. Maksudnya sebelum inna itu harus ada jumlah dulu, yang namanya sebelum anna ya. Sebelum anna itu harus ada jumlah sempurna. Kalau enggak bisa. Karena anna itu harus di tengah kalimat. Tidak boleh di awal kalimat. Contohnya mislu sirni annaka najahta. Mana sirni? Apa ini? Yang betul adalah sarroni gitu ya, bukan sirni, apa? Sarro. Sarroni. Apa arti sarro? Coba cari. Membahagiakan. Nah, sarroni telah membahagiakan saya. Ninya sebagai apa? Maf'ulun bih. Sarro fi'il. Hah? Saru. Saru ya surru. Sarro, itu saru. Salah. Sarro ya surru. Masa fi'il madi saru? Ya kan? Sarro. Nah, sarroni annaka najahta. Telah membahagiakan saya. Sayanya sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, berarti tinggal butuh apa? Fa'ilnya. Siapa yang membahagiakan saya, kan gitu. Siapa yang membahagiakan saya? Yaitu annaka najahta. Sesungguhnya engkau lulus telah membahagiakan saya. Berarti fa'ilnya mana? Annaka najahta. Berupa apa? Masdar muawwal. Yaitu susunan masdar muawwal yang bagaimana ini? Anna, isim anna, dan khobar anna. Mana isim anna? Dhamir ka. Mana khobar anna? Jumlah fi'liyah najahta. Betul? Nah, susunan annaka najahta ini adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu isim. Maka dia bisa jadi fa'il. Maka fa'ilnya sarro adalah masdar muawwal. Sedangkan ni itu adalah maf'ulun bih. Telah membahagiakan saya, sesungguhnya engkau lulus. Baik. Kenapa dibaca anna bukan inna? Pertama, karena dia anna dengan isimnya dan khobarnya itu bisa ditakwil menjadi masdar muawwal, bisa ditakwil menjadi masdar biasa. Coba lihat, apa takwilannya najahta? Yaitu najahuka. Karena najaha yang jahu, najahan. Masdarnya najahan. Najah. Kemudian di dalam najahta ada anta, maka ditakwillah dengan masdar yang biasa, yaitu najahuka. Berarti najahuka artinya apa? Kesuksesan engkau, sarroni, telah membuat aku bahagia, telah membahagiakan aku. Berarti dia dibaca anna. Kenapa? Karena didahului oleh jumlah. Sarroni itu adalah jumlah. Kemudian ada anna.
dan isimnya dan khobarnya. Maka kalaupun tidak ada hamzah maka bacaan anna bukan inna. Kenapa? Karena inna isim dan khobarnya, inna isim dan khobarnya itu bukan masdar muawwal, ya kan? Itu bukan masdar muawwal. Yang masdar muawwal anna isim dan khobar. Nah. Baik, selanjutnya atamanna annal qamaro qali'un yasihu an taqula. Nah, an-naqul nun. An-naqula. Nggak tahu sana tak ya? Sama. Coba tahu beda. An-naqula. Atamanna tulu'a qamari. Nah, ajib tu min annaka qa'imun yasihu an naqula. Kenapa jadi tak terus ini? an-naqula ajibu min qiyamika. Nah, wa sayatimu syarahul masdari fil juz'i tani. Nah, minal kitab. bagus, masya Allah. Atamanna ini dia kata apa? Fi'il ma tadi betul ya? Atamanna betul? Bukan ya? Apa ini? Tamanna ya tamanna. Tamanna itu apa? Tafa'ala. Tamanna tasdid nun ya. Tamanna ya tamanna. Kalau begitu atamanna ana. Betul? Tamanna ya tamanna adalah berharap, menginginkan. Berarti atamanna aku menginginkan, aku berharap annal qamaro sesungguhnya bulan itu tali'un muncul. Nah, kata annal qamaro tali'un ini masdar muawwal. Masdar muawwal. Kenapa? Karena bisa ditakwil dengan masdar sarih. Apa takwilan apa masdarnya dari tali'un? Tola'a yatlu'u tulu'an. Berarti tulu'an di sini digandengkan siapa yang tulu? Qamar. Berarti tulu'nya jadi mudhaf, nanti qamarnya diletakkan sebagai mudhafun ilaih. Jadilah dia yasihu an naqula, maka bisa kita katakan kalimat itu tadi menjadi apa? Atamanna tulu'a sebagai maf'ulun bi, tulu'a al-qamari mudhafun ilaih. Aku menginginkan tulu munculnya qamar, bulan. Aku ingin atau mengharapkan munculnya bulan. Sama saja dengan atamanna annal qamara tali'un. Aku menginginkan bahwasanya qamar itu muncul. Baik. Contoh yang berikutnya, ajibtu min annaka qa'imun. Min annaka qa'imun. Aku kagum dari engkau duduk. Maksudnya gitu. Aku kagum bahwasanya engkau duduk. Bangun ya, qa'im ya. Qa'im. Aku kagum bahwasanya engkau berdiri. Mungkin selama ini lumpuh kali ya. Ketika berdiri kagum, berdiri gitu ya. Ajibtu min annaka qa'iman. Aku kagum bahwasanya engkau berdiri. Kok nggak ngapain juga orang berdiri kok kagum? Ya nggak? Antum berdiri ya, Anda lihatnya biasa aja. Nah, kalimat annaka qa'im didahului oleh min. Betul nggak? Berarti annaka qa'im ini sebagai apa? Majrur. Ya enggak? Masdar muawwal. Kan? Majrur.
Nah, yasihu an naqul, kita bisa katakan kalimat annaka qaim ini dengan apa? Dengan mengatakan masdar dari qaim apa? Qiyam. Ya kan? Di situ ada annaka, ka, anta, berarti qiyamuka. Kan gitu. Qiyamika, jadi karena ada min. Karena ada min jadi qiyamika. Maka kita bisa mengatakan kalimat itu jadi ajib tu min qiyamika. Aku kagum bahwasanya engkau berdiri. Atau aku kagum dengan berdirinya engkau. Wah. Baik. Wasayatimmu tamma yatimmu. Tamma yatimmu. Artinya apa? Sempurna. Ada sa akan. Wasayatimmu dan akan sempurna. Syarhu penjelasan al-masdari. Penjelasan masdar. Fil juz'i tsani, dalam juz yang kedua, bagian yang kedua minal kitabi, dari kitab ini. Baik. Maka difathahkan, dia dibaca anna apabila telah apa? Telah bisa mentakwilnya. Antara anna isim dan khabarnya bisa ditakwil dengan masdar sharih atau masdar biasa. Maka dia dibaca anna. Baik. Ada pertanyaan? Kok makin jelimet ini? Ini namanya juga udah lanjutan ya. Ini bukan lanjutan sih, masih menengah ini. Ada lanjutannya lagi yang lebih jelimet lagi nanti. Baik, lanjut yang ke-8. Silakan Pak Rahmadi. Oh, sudah deh. Santun. Asaminu. Ada an. Yajuzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun tufidut ta'kid maf'ul bih wa tadkhulu hadhihi lamu ala khabari inna faqat duna akhwatiha mithlu inna allaha laqawiyyun aziz al-hajju arba'un wa sab'un inna zaidan laqa'imun wa yajuzu an tadkhula aydan lamu ala ismin inna idza ta'akhkhara anil khabari mithlu wa inna laka la ajran ghayra mamnun qalam salasa. Taib. Asamin yang ke-7. Yajuzu boleh. Apa yang boleh? Berarti itu fa'il. Mana fa'ilnya? An tadkhula ala khabarina lamun maftuhatun tufidu ta'kidah. Itu semua adalah fa'ilnya dari yajuz. Itu yang boleh. Nah, an adalah harfu masdariyah. Ya kan? Dan juga harfu nasib, penasab dan juga huruf masdar. Tadkhula fi'il mudhari. Kita butuh fa'il enggak di sini tadkhula? Butuh. Mana fa'ilnya? Lamun. Kenapa tadi lamun dibaca rafa? Ya fa'il dari tadkhula. Lamun. Maftuhatun naatnya. Tufidu ta'kidah naat lagi. Naat lagi. Baik. Maka boleh lam yang dibaca fathah yang mendatangkan faedah taukid itu masuk kepada khobar inna. Ala khobari inna. Masuk kepada khobar inna. Tetap kita cari failnya dulu yang diterjemahkan ya.
yaitu lamun maftuhatun tufidu ta'kidah. Antum lihat sekarang. Kenapa tufidu ta'kidah itu bisa jadi na'at? Bukankah tufidu ta'kidah itu jumlah? Jumlah fi'liyah kan? Kok bisa jadi na'at? Karena terletak setelah isim nakirah. Nah, tadi kaitannya dengan ini. Kalau enggak, kita enggak tahu apa ini kok jumlah fi'liyah ada di sini. Maka lihat, dia terletak sebelumnya isim nakirah. Berarti na'at lagi. Jadi boleh apa? Lam yang dibaca fathah yang mendatangkan faedah taukid itu masuk kepada khobar inna. Wa tadkhulu hadhihi lamu atau tadkhula. Nah ya, tadkhulu. Enggak masuk kepada atofnya an tadkhula, tidak, beda ya. Wa tadkhulu hadhihi lamu, dan lam ini yaitu lam apa tadi namanya? Lam maftuhah ini yang tufidu ta'kid ini, dia masuk kepada ala khobar inna faqat, pada khobar inna saja. Berarti khobar lakinna tidak bisa, khobar laita tidak bisa, khobar la'ala tidak bisa. Dia hanya bisa masuk kepada khobar inna to' duna akhwatiha, bukan tidak masuk kepada akhwatnya inna. Contoh, inna allaha la qawiyyun aziz, ada inna, betul? Berarti mana isim inna? Allah. Mana khobar inna? Nah, berarti mana khobarnya? Qawiyyun, ya kan? Qawiyyun sebagai khobar. La-nya ngapain ada di situ? Lam taukid. Apa hukumnya ada lam di situ? Yajuz. Boleh ada lam, boleh tidak, ya kan? Dan apa fungsinya lam di situ? Mentaukidkan. Sesungguhnya Allah itu benar-benar qawi, kuat, ya kan? Aziz, perkasa. Gitu. Jadi la-nya di situ adalah sebagai namanya lam maftuhah di taukid, untuk taukid. Ingat, dia hanya masuk kepada khobar inna saja, tidak kepada akhwatnya. Contoh yang kedua, inna Zaidan laqaimun. Sesungguhnya Zaid itu benar-benar apa? Qaim, berdiri. Padahal inna itu sendiri adalah taukid. Betul enggak? Kemudian di khobarnya dikasih lagi taukid. Berarti sudah ada dua taukid. Sesungguhnya itu kan taukid. Sesungguhnya Zaid itu benar-benar berdiri. Ada dua taukid. Wa yajuzu an tadkhula aidan allamu ala ismi inna. Dan boleh juga ya, ada lam yang dia masuk kepada isim inna. Tadi khobar inna kan? Ada lam taukid yang tufidu ta'kidah tadi, masuknya kepada isim inna, bukan khobar inna. Kapan itu? Idza ta'akhkhara 'anil khabari. Jika isim itu diakhirkan dari khobarnya. Jika isim itu diakhirkan dari khobarnya. Artinya khobarnya dikedepankan, kemudian isimnya di ke belakang. Ya contohnya, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa inna laka, inna, mana isim inna? Ajran. Mana khobar inna? Laka, sibul jumlah. Maka dikasih lam maftuha tadi pada ajran, la ajran. Itu berarti memberikan makna apa tahu? Oke. Wa inna laka, sesungguhnya hanya bagi kamulah benar-benar ajran, benar-benar apa? Balasan atau pahala, ghairu mamnun, tanpa batas. Nah. Ingat, laka itu dikedepankan berarti memberikan makna hasar. Artinya hanya. Sesungguhnya hanya engkau lah, hanya untuk engkau lah apa? Benar-benar berupa balasan yang tanpa batas. Jadi betul-betul bahasa Arab itu penuh dengan taukid.
Untuk apa? Untuk meyakinkan si sami yang mendengarkan. Maka dikasih taukid. Begitu juga kalau kita ngomong bahasa Arab, ketika sesuatu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang memungkinkan si pendengar itu merasa tak percaya apa yang kita katakan, maka kasih taukid sebanyak-banyaknya. Kalau perlu pakai qasam, wallahi gitu. Kalau bahasa kita juga ada ya, tapi cuma apa? Sumpah gitu ya, sumpah doang. Selesai kita bahas tentang khobar inna. Kita masuk pada yang sudah selesai apa? Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Berarti tinggal berapa lagi? Fa'il, naibul fa'il sama tawabi. Sekarang kita masuk fa'il. Silakan al-fa'ilu. Al-fa'ilu al-awwal al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'li mabniyin mabniyin lil ma'lumi wa yadullu ala man fa'ala al-fi'li man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Baik. Nah, kita definisi dulu ya. Apa itu fa'il? Definisinya fa'il itu harus isim. Harus isim. Ya, tidak boleh jumlah. Tidak boleh sibul jumlah. Tidak boleh huruf. Ya, harus isim. Baik, ini dulu fa'il itu harus isim. Yang kedua, isimnya harus marfu. Kalau dia fa'il itu dibaca rafa'. Kemudian yang ketiga, yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lum. Terletak dia setelah fi'il maklum, bukan majhul. Kalau majhul jadinya bukan fa'il, tapi apa? Naibul fa'il. Nah, udah ada 3 nih. Fa'il itu harus isim, yang kedua harus dibaca rafa', yang ketiga harus terletak setelah fi'il maklum. Yang keempat, wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Bahwa fa'il ini haruslah menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan. Man fa'ala al-fi'la. Orang yang melakukan fi'il, melakukan perbuatan. Aw ittasafa bihi, atau orang yang dia bersifat dengan fi'il itu. Paham nggak? Jadi fa'il ini haruslah menunjukkan orang yang melakukan fi'il atau orang yang bersifat dengan fi'il itu. Gimana maksudnya itu? Karena ada fi'il yang dia bukan kata kerja. Kata sifat. Ada nggak fi'il yang kata sifat? Hah? Fa'ula, bagus. Bab 5, fa'ula. Fa'ula itu adalah fi'il tapi maknanya sifat. Maka fa'ilnya pada fi'il yang kata sifat itu, dia adalah yang bersifat dengan fi'il itu. Contoh. Jamula Zaidun. Apa artinya? Zaid telah ganteng. Sebelumnya belum. Ya, sekarang sudah ganteng ya. Zaid sudah ganteng. Kan gitu ya. Berarti Zaid ini pelaku ganteng atau dia bersifat dengan ganteng? Nah, itu maksudnya. Fa'il itu ada kalanya dia adalah pelaku fi'il, ada kalanya dia bersifat dengan fi'il. Nah, dari definisi ini antum bisa menentukan bahwa fa'il itu tidak selalu pelaku. Tidak selalu melakukan sesuatu, tapi bisa jadi bersifat dengan fi'il. Kita lihat contohnya, silakan dibaca contohnya. Masih Mas Dio. Mislu qamar rajulu, ar-rajulu fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Terus
tarafa'u tarafa'ul Tarafa'u. rafa' ya tarafi'u ya. Ini fi'il apa dulu? Madi atau fi'il mudhari? Fa'ala. Hmm. Tarafa'al mahamiyani. Muha atau maha? Muhamiyani. Al-muhamiyani fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu muthanna. Musannan. Qatalal munadiluna. Al-munadiluna fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Taqarrara i'lanu natijatil imtihan. I'lanu fa'ilun marfu'un bid dhammati. Baik, lihat contohnya. Tadi dia katakan bahwa fa'il itu adalah yang melakukan fi'il atau yang bersifat dengan fi'il. Coba kita lihat contoh-contoh ini. Mana yang melakukan fi'il, mana yang bersifat dengan fi'il. Contoh yang pertama, qama rajulu. Rajulu ini melakukan fi'il atau bersifat dengan fi'il? Melakukan. Kemudian tarafa'a al-muhamiyani, apa artinya tarafa'a? Hah? Coba. Melaporkan, betul. Muhamiyani apa? Dua orang pengacara ya. Dua orang pengacara itu melaporkan. Ini melakukan fi'il atau bersifat dengan fi'il? Melakukan. Qatalal munadiluna. Munadil apa? Pemanah ya. Munadiluna para pemanah atau pejuang. Para pejuang itu qatala apa? Berperang. Qatala itu berperang. Kalau qatala yaqtulu membunuh, kalau qatala berperang. Dia melakukan atau bersifat? Melakukan. Kemudian taqarrara i'lanu natijatil imtihani. Bahwa pengumuman hasil ujian telah tetap. Telah tetap. Ini dia melakukan atau bersifat? Bersifat. Nah, baik. Sudah bisa untuk membedakan. Ya, baik. Maka i'lan adalah fa'il marfu' dengan dhammah dan seterusnya. Baik, selanjutnya asani, Pak Agus. Asani al-fa'ilu yaqulu al-hamzatu imman mu'raban kama fil amfilatis la biqati. Al-ba'u awisman mabniyan dhamiran dhahiran au mustatiran au isman Awisma isyaratan au isma isyaratin au isman mausulan mislu jalastu atau dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Ar-rajulu hadara. Ar-rajulu mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Hadara fi'lun madin wal fa'ilun jangan ditanwin wal fa'ilu dhamirun betul mustatirun takdiruhu huwa wal jumlatu khabarul mubtada'i dong. Nah, taib. Taib.
Al-fa'ilu yakunu. Fa'il itu berupa apa saja? Pertama, immasman mu'roban. Bisa berupa isim mu'rob. Kama, sebagaimana apa-apa. Seperti apa-apa ya. Kama, seperti apa-apa. Fil amsilati sabiqati. Di dalam contoh-contoh. Amsilah jamak dari misal. As-sabiqah yang telah lewat. Berarti isim mu'rob semuanya bisa jadi fa'il. Ada berapa isim mu'rob? 9. Semua-muanya bisa jadi fa'il. Ketika jadi fa'il harus marfu sesuai dengan tanda rafa'nya masing-masing, kan gitu ya. Kemudian dia pasti terletak setelah fi'il maklum, maka dia fa'il. Nah, yang kedua yang bisa jadi fa'il adalah isim mabni, yaitu berupa domir, baik domirnya itu zahir maupun mustatir. Dua-duanya bisa jadi fa'il. Atau isim isyarah bisa jadi fa'il. Atau isim mausul bisa jadi fa'il. Apalagi isim mabni, ini baru berapa? Baru 3. Isim syarat bisa nggak jadi fa'il? Nggak bisa. Iya, dia memang isim syarat itu memang mabni tapi nggak bisa jadi fa'il. Terus apa lagi? Isim istifham juga tidak bisa jadi fa'il. Apalagi ba'du zorof, sebagian zorof tadi, haisu tadi yang contohnya ya, itu juga nggak bisa jadi fa'il. Apalagi adat murakkab itu bisa jadi fa'il. 11 sampai 19 itu bisa jadi fa'il. Baik. Jadi tidak semua mabni bisa jadi fa'il. Kita lihat contoh, jelas tuh, mana fa'il? Tu-nya itu berupa apa? Domir. Nah, mabni dia fi mahalli rafa, menempati posisi rafa sebagai fa'il. Contoh yang kedua, ar-rajulu hadar. Ar-rajulu mubtada, hadara jumlah fi'liyah, ya kan? Ada fi'il fa'il sebagai apa? Khabar fi mahalli rafa. Baik. Siapa fa'ilnya hadara? Huwa. Huwa itu domir mustatir. Nah, ini contoh untuk fa'il berupa domir mustatir. Maka dikatakan rajulu itu mubtada'un marfu'un bid-dhammati, sedangkan hadara fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu khabarul mubtada, dan jumlah hadara dan fa'ilnya itu adalah sebagai khabarnya mubtada. Baik. Selanjutnya siapa nih? Najahu ada Fi'il aja, najaha. najaha ada talib. At-talibu bagus. Ada ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Najaha hadat talibu. Siswa ini telah lulus. Najaha hadat talibu. Siswa ini telah lulus. Siapa fa'ilnya najaha? Hada. At-talibu sebagai apa? Badal. Nah, ini menunjukkan bahwa isim isyarah bisa jadi fa'il. Maka dikatakan hada ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Masih Pak Ramadi? Ya alladhi kataba. Alladhi ismu mausul. Ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Baik, ja'a alladhi kataba. Ja'a telah datang. Siapa fa'ilnya? Alladhi. Nah, kataba sebagai apa? Silatul mausul. Kita lihat menunjukkan bahwa isim mausul bisa jadi fa'il. Nah, telah datang orang yang telah menulis. Wa sayati dirasatu ma taqaddama 'inda syarhil ismi al-mabni fi fasli tsani. Sama seperti tadi, akan datang, wa sayati akan datang. Dirasatu ma, bukan penjelasan, pelajaran. Ma taqaddama, apa yang telah terdahulu, apa yang telah terlewatkan. 'Inda syarhil ismil mabni, ketika syarhi tadi apa? Menjelaskan isim mabni.
ketika menjelaskan isim mabni fi al-fasli tsani, di pasal yang kedua. Nah, jadi lafaz-lafaz begini wasayati itu akan banyak diulangi. Akan datang nanti penjelasannya bla bla bla. Baik, lanjut al-jimu. Al-jimu al-masdaron muawwalan min an wal fi'li aw bi anna wa ismuha wasmuha anna wa Lihat ada min kan tadi. Min anna, wanya atof kepada anna. Anna ini majrur kan, ada min. Berarti wa ismiha, atofnya kepada anna. Wasmiha. Lah anna kenapa bukan min anni? Karena anna mabni, tidak bisa dibikin anni. Ya, gitu. Jadi tetap anna. Wasmiha. Wa khawariha. Nah, terus mislu. yang dari Betul, tafuza. Antafuza ay yang dari fauzuka al-masdarul Muawwalu min an wal fi'li bagus. ay fauzuka fa'ilun bil fi'li yang dari saboni annaka najahta ay saboni najahuka al-masdarul muawwalu min anna wasmiha wa khabariha ay najahuka fa'ilun Nisaroni. Nah, baik. Nah, sedikit lagi wasatati dirasatul masdari muawwali fil juz'i dong, ada fi fil juz'i at-tsani minal kitabi inda syarhul Nah, inda itu zorof. Inda syarhil masodil. Nah, baik. Mungkin karena antum nggak tahu inda itu zorof ya? Tahu nggak? Nah, makanya antum bacanya syarha tadi, syarhu ya. Nah, kalau tahu inda itu zorof, berarti syarhi ya gitu. Zorof makan. Sama. Apa artinya inza itu? Ketika di sisi. Berarti isim apa? Zorof apa? Makan. Nah. Baik. Kita masuk kepada fa'il. Tadi bisa berupa isim murab ada 9, bisa berupa isim mabni ada 4 yang bisa. Tadi 3 kan nggak bisa, ya kan? 3, 4. Yang ketiga masdar muawwal bisa jadi fa'il. Yaitu masdar muawwal yang mana? Hanya an dan fi'il. Oh enggak, dua-duanya bisa. Juga anna, isim dan khobarnya juga bisa. Dua-duanya bisa jadi fa'il. Contoh lihat, yang jadi fa'il berupa an dan fi'il. Yan bagi antafuza. Antafuza. Berarti antafuza sebagai fa'il dari yan bagi. In bago, yan bagi. Apa artinya in bago, yan bagi? Selayaknya engkau beruntung. Faza yafuzu beruntung. Selayaknya engkau beruntung. Antafuza. Antafuza sama dengan fauzuka. Faza yafuzu fauzan. Fauzu. Ya kan? Ayan bagi fauzuka. Selayaknya engkau apa? Beruntung. Maka masdarul muawwalu min an wal fi'li, ya, masdar muawwal dari an dan fi'il yaitu fauzuka adalah fa'ilun, adalah fa'il.
untuk fi'il yanbaghi, untuk fi'il yanbaghi. Contoh yang kedua, sarrani annaka najahta. Sarrani annaka najahta. Telah membahagiakan aku bahwasanya engkau lulus. Ai sarrani najahuka. Ya, telah membahagiakan aku kesuksesan engkau. Al-masdarul muawwalu min anna wasmiha wa khabariha, ai yaitu najahuka adalah fa'ilun untuk fi'il sarrani. Selanjutnya wasayati dirasatul masdaril muawwali fil juz'i tsani minal kitabi inda syakhil masadir. Akan datang nanti dirasatul masdar muawwal, pelajaran tentang masdar muawwal, di mana di juz'i tsani, di bagian kedua minal kitabi dari kitab ini, inda syarhil masadir, ketika menjelaskan tentang masdar-masdar. Nanti akan dijelaskan lagi ya, masdar muawwal itu bagaimana, masdar-masdar yang ada itu bagaimana. Masdar itu banyak. Yang antum tahu apa masdar? Masdar mim. Oke, lagi. Masdar sorry biasa. Apa lagi? Masdar muawwal baru 3. Ada lagi masdar hay'ah. Ada masdar sinai. Pernah dengar? Belum. Nah, nanti kita pelajari itu macam-macam masdar ya. Nanti pada babnya akan dipelajari tentang macam-macam masdar. Baik. Asalis. Masdar itu tidak akan al-fa'ilu musannan atau jam'an dhalla al-fi'lu daiman mufradan. Mithlu hadaral mudarrisu, hadaral mudarrisani, hadaral mudarrisuna, hadaratil mudarrisatu. Baik, yang ketiga. Asalis, idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Kalau fa'ilnya itu adalah isim musanna jumlah 2 atau jam'an atau jama' lebih dari 2. Zallal fi'lu daiman mufradan. Fi'ilnya itu dia daiman tetap mufradan mufrad. Kenapa dibaca daiman nasab? Bukan. Hal. Kenapa mufradan dibaca nasab? Apanya? Apanya Zola? Khobarnya Zola, betul. Khobarnya Zola. Zola kan akhwatnya kana. Apa artinya Zola? Pada waktu? Nah, antum terjemahkan pada siang ya. Jika fa'ilnya musanna atau jamak, maka pada waktu siang fi'ilnya selalu mufrad. Malam boleh. Loh, terus gimana dong? Nah, ternyata akhwatnya kana itu terkadang digunakan dengan makna kana. Sama dengan kana. Artinya apa? Adalah. Nah, maka apa? Fi'il itu adalah selalu mufrad. Jangan kaget nanti ketika ada lagi bata misalnya dia bilang ya. Apa bata? Itu pada waktu malam. Ya kan? Kalau dia bilang misalnya adha katanya. Pada waktu 2. Tapi terkadang memang sesuai maknanya, terkadang tidak. Terkadang tidak. Nah, lihat. Ketika contohnya hadara al-mudarrisu, mana fa'ilnya al-mudarrisu, yaitu mufrad. Maka fi'ilnya mufrad. Yang kedua, hadara al-mudarrisani, mana fa'ilnya mudarrisani, yaitu adalah musanna, tapi fi'ilnya tetap mufrad. Hadara al-mudarrisuna adalah fa'ilnya dalam bentuk jamak, tapi lihat fi'ilnya hadara tetap mufrad. Hadaratil mudarrisatu adalah jamak muannas salim. Lihat fi'ilnya tetap mufrad yaitu hadarat. Nah, itu yang mau dibahasnya yang ketiga. Yang keempat, Ar-Rabi'u muannasan lahiqat fi'li ta'u, fa'ilnya lahiqat ya.
Mudhafun ilaih. Nah, ta'un sakinatun madi wa ta'un mutaharrikatun lil bagus. Arabi yang keempat, idza kana al-fa'ilu muannasan, kalau fa'ilnya itu muannas, lahiqat bil fi'li ta'u ta'nis, maka tak ta'nis itu diberikan kepada fi'il. Kalau fa'ilnya muannas, maka tak ta'nis itu lahiqat bil fi'li, ditempelkan kepada fi'il. Menempel pada fi'il. Apa itu tak ta'nis? Wahia ta'un sakinatun. Tak ta'nis adalah tak yang sakinah, tak yang disukun. Fi akhiril madi, di akhir dari fi'il madi. Wa ta'un mutaharikatun, dan tak yang berharokat. Tak yang berharokat fi awalil mudhari'i, di awal fi'il mudhari'. Itu adalah apa? Sebagai fa'il. Dalam bentuk kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus dikasih tak ta'nis. Ya. Dalam fi'il madi. Tapi kalau dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan tak yang berharokat. Untuk kalau fa'ilnya mu'annas. Contohnya apa? Kataba Zaidun. Kalau mudhari, katabat Fatimatu. Kalau mudhari, taktubu pakai ta berharokat, taktubu Fatimatu. Kalau fi'il madi katabat dikasih ta sukun. Ta'un sakinatun pada fi'il madi, ta'un mutaharikatun pada fi'il mudhari'. Nah. Kayaknya udah panas kepala ya. Cukup lah ya. Pas 9:30. Insyaallah. Udah panas Bang. Kalau aku udah panas kepalanya. Anak-anak dari jam 4 sore tadi ngajar. Mana tadi pas yang maghrib sampai jam 8 itu belajarnya berat banget itu. Itu belajar kitab Al-Kahfi, Al-Janiyah, Al-Mutamimah, Al-Ajrumiyah. Aduh, ribet banget itu. Memahaminya susah, itu betul-betul dikuras bener otak saya waktu itu kalau ngajar itu tuh benar-benar dikuras. Nahu. Itu pesertanya cuma 2. Kenapa? Berat memang, yang lain-lain tadinya banyak itu berotot satu-satu tinggal 2. Yang 2 ini yang betul-betul otaknya kuat ikutin itu. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika.